Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded ini. Karena kita lihat walaupun kita sudah menjawab pertanyaannya, ternyata dibalas lagi teman-teman ya sama teman-teman kita, sehingga banyak balasan-balasan yang belum terbalas ya. Nah, kita akan buatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, dan kita akan jawab. Jadi kita akan list pertanyaannya apa aja yang belum terjawab, terus kita akan jawab di video kayak gini ya biar lebih cepat, dan siapa tahu pertanyaannya juga ditanyakan sama kamu ya. Sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Shawn Andreas dari upgraded.id, dan ini adalah video spesial yang mana kita akan ini ya Q&A ya, tanya jawab seputar digital marketing, dan ini part 4 ya. Teman-teman bisa cek di video kita yang tanya jawab lain, ada versi 1, 2, 3, tapi kayaknya 1, 2, 3 itu banyak advertising ya sama social media marketing ya. Nah, kita akan bahas ya. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ya dari Firman. Firman Jack G4R. Pengikutku 13K, penonton juga ada yang puluhan ribu juta sampai jutaan. Apakah udah menghasilkan uang dari konten kreator, Kak? Jawabannya belum ya. Kalau misalkan ini adalah TikTok, TikTok itu belum kayak YouTube yang kayak gini. Jadi kalau YouTube kan teman-teman nonton kayak gini, ada iklan kan. Nah, iklan itu nanti dibagi nih berapa persen masuk YouTube, berapa persen masuk kita sebagai kreator atau yang punya channel. Nah, TikTok itu belum ke arah sana. Jadi untuk menghasilkan uang dari sana, kamu harus ngubah trafficnya jadi sesuatu. Entah itu kamu jualan secara afiliasi ya, yang keranjang kuning, ataupun jualan produk digital, atau bisa juga menjual produk atau layanan kamu sendiri ya. Jadi tergantung topiknya. Entah itu kamu dapatin gift, dapat dari Saweria, endorsement, brand placement, macam-macam. Tapi nggak bisa kamu bikin video dapat uang untuk sekarang ya, saat video dibuat. Oke. Yang kedua, ini dari N Azura. Jadi dia tanya, untuk mengetahui iklan kita diklik habis-habisan sama kompetitor apa bisa? Kalau misalkan di Facebook itu nggak bisa ya. Jadi kita nggak bisa tahu iklan kita diklik sama kompetitor atau enggak ya. Karena iklan di Meta kan berdasarkan impresi gitu kan. Tapi kalau misalkan ditanya CTR-nya lumayan, 3,3 oke ya. Tapi CTR link click atau CTR all ya, itu harus cari tahu dulu. Nggak ada lead masuk. Nah, nggak ada lead masuk itu bisa jadi kita nggak tahu ya. Yang pertama ini objektifnya apa. Kalau objektif traffic biasanya memang secara klik itu tinggi, tapi belum tentu lead-nya berkualitas ya. Itu bisa cek yang pertama. Yang kedua, coba cek placement-nya. Biasanya kebanyakan lead yang klik-klik doang tapi nggak masuk itu yang di placement Facebook. Coba dicek apakah benar iklan kamu lebih ke distribusi ke Facebook. Jika iya, coba dimatikin, bikin baru yang Instagram only. Nanti di split saja. Yang ketiga, bisa jadi dari penawarannya kurang menarik atau template WA-nya. Jadi template WA itu kan saat orang klik itu kan tulisannya kayak, halo kak saya mau apa. Nah itu coba diutak-atik. Ya paling cuma 3 itu aja ya. Itu bisa dioptimasi oleh Kak N Azura. Next di sini ada dari Lilahi Wantara 3262. Gimana kalau CTWA pakai link generator yang udah kita tempel pixel? Oke, jadi kalau teman-teman belum tahu link generator itu kayak loops ya. Jadi misalkan ya. Jadi ini loops ID ya. Nah, jadi kan kalau teman-teman kendalanya misalkan teman-teman, ini saya bukan promosiin ya, tapi ini juga tools yang kami pakai. Jadi kalau teman-teman kendalanya kalau misalkan teman-teman punya banyak CS nih. Kalau teman-teman iklan itu kan takutnya nggak rata kan WA yang masuk kan. Karena ya yang masuk cuman orang nomor itu aja gitu kan. Kalau misalkan mau banyak gimana? Ya bikin campaign yang banyak. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau bikin campaign yang banyak, pakai loops saja. Jadi loops itu saat orang klik iklan, misalkan nomornya dijata ke nomor CSA. Saat orang klik lagi iklannya, nanti nomornya itu dilempar ke nomor CSB. Jadi bisa rotate dia. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan rotate kayak gini, itu pengalaman kita bonusnya tinggi. Jadi bonusnya tinggi itu kayak yang klik banyak tapi yang masuk ke WA dikit banget. Persentasenya perbedaannya jauh banget. Nah, kalau misalkan kakak ini tanya, jadinya kalau chat WA bagus tetap yang langsung melalui menu aplikasi Ads Manager nggak? Jawaban kita iya. Jadi pengalaman kami lebih bagus yang dari Ads Manager. Walaupun campaign-nya banyak,
Atau misalkan kalau ABO ya, adsense-nya banyak per adsense 1 WA, nggak apa-apa. Karena pengalaman kalian lebih bagus itu dibandingkan link generator kayak yang tadi ya. Pengalaman kami. Tapi lagi-lagi teman-teman silakan split test aja. Next, Xmax Dream. Oke, nah ini dia tanya nih, kalau misalkan kita lokasi besar nih, targetin Jawa, Bandung, Semarang, kenapa ya responnya kok bagian timur? Nah ini biasanya itu karena yang pertama dari segi ad kreatifnya, misalnya ya. Yang kedua, bisa coba di-exclude ya, atau pakai original audience ya. Original audience kayak gimana? Misalkan kayak gini ya. Waduh, ini nanti minta tim sensor ya. Bentar ya. Saya salah akun iklan. Oke. Jadi original audience itu gimana? Original audience itu di bagian adset. Oke. Nah, di bagian sini nih. Teman-teman pilihnya aja. Switch to original audience. Nah, original audience itu biasanya sesuai dengan yang kita mau. Jadi misalkan kita di sini masukin woman, cewek gitu kan. Kadang-kadang kalau kita pakai Advantage Plus itu nyebarnya ke cowok. Tapi kalau kamu pakai original audience itu bisa 100% ke cewek ya. Itu bisa dicoba. Oke. Terus pertanyaan apa lagi? Nah, ini ada juga dari Azam Facuroman. Ketika toko saya beriklan dengan minimal budget 100.000, tadinya bisa, sekarang kenapa nggak bisa? Oke, dia tanya tentang GMV Max ya. Jadi GMV Max, teman-teman, itu kalau misalkan teman-teman secara default, itu dia kayak gini. Jadi target ROI-nya berapa, anggaran hariannya berapa. Oke, cuman setting gini aja. Nah, biasanya kalau GMV Max, kalau teman-teman mau pakai GMV Max, saran dari saya adalah budgetnya harus besar. Kenapa? Karena GMV Max itu kan kita bisa minta mereka untuk cariin targeting yang paling bagus dengan kreatif yang paling bagus. Jadi bisa di otomatis gitu kan. Entah itu kreatif kita atau kreatif affiliate. Nah, kalau misalkan teman-teman budgetnya cuma 100.000, ini saya nggak saranin. Kenapa? Karena terlalu rendah. Terlalu rendah dan kreatifnya terlalu banyak. Ya, jadi kalau saran dari saya, kalau kamu mau pakai GMV Max itu khusus untuk scaling aja dengan budget minimal 1 juta lah per hari. Ya. Toh kalau misalkan iklannya nggak sesuai dengan ROI yang kita mau, misalkan gini kita 1 juta terus ROI-nya 10 dan dia nggak capek 10, itu biasanya dia nggak jalan. Biasanya ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir gitu kan. Kalau misalkan kita set GMV Max budget besar, takutnya nanti bocor. Enggak. Karena sepengalaman kami dari beberapa campaign dia nggak jalan. Jadi kalau misalkan teman-teman, tapi aku tetap mau 100.000, ya udah dari Ads Manager aja, jangan dari GMV Max. Karena memang ini fitur yang menurut kami khusus untuk fase scaling aja. Oke? Nah, udah habis ya pertanyaannya. Oke. Jadi itu teman-teman terkait tanya jawab di video kali ini digital marketing. Kalau teman-teman ada pertanyaan lanjutan, tulis aja di kolom komen. Nanti kita akan list ya. Dan kita kalau misalkan nggak bisa jawab lewat komen, terlalu teknis, kita akan buatkan video seperti ini ya. Itu aja di video ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan lanjutan, silahkan tulis di kolom komen. Dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.